Muhammad berbahasa apa ngomongnya? Sudah berpikir kalau sholat tuh harus pakai bahasa Arab. Berarti ketika Muhammad memerintahkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakan badannya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Muhammad memerintahkan gerakan-gerakan sholat, pertanyaan saya Bang, mengapa setiap mazhab berbeda satu sama lain? Ada mazhab misalnya Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ada yang bilang waktu baca Al-Fatihah, basmalahnya itu ada yang bilang dibaca. Ada yang bilang basmalahnya itu tidak dibaca. Ada yang bilang dibaca tapi pelan. Terus waktu takbiratul ihram, ada yang bilang di atas telinga. Ada yang bilang di depan begini. Terus waktu shodaqoh, ada yang bilang di sini, di dada begini. Ada yang bilang di perut begini. Kalau di dada begini, Tuhannya lari. Kalau di perut begini, Tuhannya tidak lari. Atau bagaimana? Makanya Bang, sholatnya Muhammad sendiri itu tidak jelas seperti apa. Makanya sekarang dibikinlah hadis lagi. Oh, Muhammad kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang takbiratul ihramnya begini, kadang di sini. Ya berarti suka-suka lo aja lah, kan gitu. Kalau memang seperti itu, kenapa antar mazhab masih terus ngeyel-ngeyelan? Kunut subuh. Coba, sampai sekarang nggak beres-beres. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Betul? Beda-beda kan? Jadi Bang, itu semua Bang, sebenarnya Bang, semuanya itu sebenarnya itu karang-karangan para pengarang hadis. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu benar semua. Yang salah itu yang nggak sholat. Iya, kita bukan masalah membahas sholat atau tidak sholatnya. Pertanyaannya Yang itu salah nggak sholat. sebenarnya intinya begini Bang. Sebenarnya sholat itu apa sih? Di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Bang, sholat itu di dalam Al-Quran itu adalah sebuah perbuatan mencegah perbuatan mungkar. Apakah kalau begini-begini itu mencegah perbuatan mungkar? Buktinya banyak begini-begini Bang, tapi korup aja Bang. Coba tanya koruptor-koruptor itu Bang. Mereka begini-begini Bang. Tapi itu tidak mencegah mereka untuk berbuat mungkar. Yang mencegah seseorang untuk berbuat mungkar adalah menjadikan Roh Kudus itu memerintah, berkuasa atas diri seseorang. Kalau Roh Tuhan menguasai seseorang, berkuasa atas seseorang, orang tersebut tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tetapi kalau orang mau begini Bang, mau 1000 kali Anda begini-begini Bang, tidak mungkin Anda berkuasa mengalahkan iblis. Anda tetap Bang, mata Anda akan hijau melihat duit. Begitu Bang. Makanya bedanya Islam dan Kristen itu di situ. Berarti sholatnya nggak benar gitu. Bang, di dalam Al-Quran tidak ada Bang, sholat itu adalah gerakan begini-begini, nggak ada Bang. Memang nggak ada. Iya, makanya itu yang kalian karang-karang sendiri. Gitu loh. Gini, ini pertanyaan penting ya. Ini sebenarnya satu indikasi bahwa sholat itu sebenarnya nggak seperti itu. Contoh, umat muslim mengklaim sholatnya seperti Muhammad. Coba, Anda waktu sholat Bang, Anda mengucapkan nggak? Tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Gimana bacaannya? At-tahiyatul mubarakatuh salatu wa tarawih. Assalamualaikum nabi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita coba Bang artikan dulu Bang. Apa arti assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu? Selamat kepada seluruh para nabi. Apa bedanya assalamu alayka dengan assalamualaikum? Assalamualaikum, Anda kan ada kumnya.
Kalau Selamat. assalamualaikum, Semoga kalau assalamualaikum, ya kepada Nabi gitu kan. Setahu saya gitu kan. baik. Gini bang, kalau assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu, munya itu satu orang bang. Tapi kalau assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu, munya itu banyak orang. Contoh, kalau Anda ngomong sama 5 orang, Anda harus ngomong assalamualaikum. Karena di situ ada 5 orang, lebih dari satu. Tapi kalau cuma satu orang, maka Anda tidak boleh ngomong assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Ini sudah salah berjamaah bang. Umat muslim kalau pamitan sama bapaknya, assalamualaikum. Padahal bapaknya sendirian, harusnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Karena cuma satu orang. Nah, ketika Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi, itu artinya salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan itu? Ya. Muhammad berkata assalamualaikum ya ayuhan nabi. Iya. Salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Dia bilang gitu. Kepada siapa dia bilang gitu? Ya pada Nabi kan banyak nabi-nabi. Terus waktu dia bersolawat, Ah, waktu dia bersolawat, dia bilang bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul? Muhammad yang mana lagi yang dimaksud dia? Ya, kalau orang muslim kan sholatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kelimpahan atas Muhammad dan keluarganya. Maksudnya umat muslim meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan kerahmatan kepada Muhammad dan keluarganya dia kan? Ah, ya. Waktu Muhammad sholawat. Ya mau nyebut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya dia gitu. Iya. Berat. Jadi Muhammad Ya, juga memang bilang ya. redaksinya Jadi Muhammad juga bilang, ya Rasul salamu alaika ya. Berarti Muhammad sholatnya Nggak bersama. Enggak ada yang kayak gitu. Itu karya para ulama aja itu. Iya, makanya sebenarnya semuanya itu karya ulama, Bang. Semuanya itu sebenarnya, Pak. Jadi dari A sampai Z itu semuanya itu sebenarnya karya daripada ulama-ulama tersebut. Enggak, yang selawat tadi, ya Robi Soli, itu hanya puji-pujian saja. Oke Enggak, lah. Nabi ajar. Semua kembali kepada teman-teman kok. Jadi teman-teman, biar teman-teman tahu, beginilah orang-orang muslim, teman-teman. Jadi banyak di antara mereka itu tidak tahu begitu. Tapi itu Bang ya, kalau Anda sholat, Anda itu sebenarnya berkomunikasi dengan Muhammad dan juga Allah. Setuju? Juga sama Allah lah. Gimana? Loh, waktu Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, Anda lagi ngomong sama siapa itu? Ya sama Allah. Berarti Allah jadi nabi ya? Bang, Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Engkau di situ siapa? Nabi. Ah, berarti Abang ngomong sama siapa? Sama Allah. Sulit. Bang, salam kepadamu. Salam kepada Bang, salam kepadamu. Waktu Anda ngomong assalamu alaika ya aba, bapak. Assalamu alaika ya umi. Anda ngomong sama bapak, sama ibu, betul? Ya kok disamakan dengan bapak gimana?
Oke lah bang, baiklah, baiklah, baiklah. Emang Gimana? emang apa salahnya kita tuh bersolawat pada Nabi Muhammad, kan nggak masalah kita. Baik. Baik, Ini kan tidak ada. nggak Begini bang, masalah. begini bang, tidak ada salahnya ketika orang Islam mengatakan orang Kristen di gereja memanggil-manggil, berdoa, menyebut-nyebut nama Yesus. Contoh bang, saya di gereja. Di gereja kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Datang orang Islam lewat. Orang Kristen lagi nyembah Yesus. Jangan berisik. Ketika kami di gereja memanggil-manggil, berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Bagaimana dengan orang Muslim? Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Habibullah, tung 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 tung. Sebenarnya tahu nggak bang? Maksud saya itu begini loh. Kenapa sih kita ini bang ya? Kok standar ganda? Ketika kami memuliakan Yesus, memanggil-manggil Yesus, memuji-muji Yesus, kalian bilang itu musyrik, tidak boleh begitu. Sementara kalian melakukan hal yang sama kepada Muhammad. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksudkan bang. Itu yang Anda ucapkan tadi tuh redaksinya ada SOP-nya enggak dari Yesus? Kamu kalau mau memujiku kata-katanya ini loh itu. Kamu kalau menyembah aku kata-katanya ini loh. SOP-nya ada nggak gitu? Baik, baik, baik. Ini lucu ini teman-teman ya. Jadi begini bang, memuji memuliakan Yesus itu adalah sesuatu yang ekspresional. Maksudnya ekspresional itu ini kata baru gini. Sesuatu yang diekspresikan dari dalam lubuk hati seseorang itu sendiri. Nggak ditentukan kata-katanya begini. Kamu katanya harus ngomong begini. Tapi di dalam agama Islam bang, memang orang Islam menghayal bahwa kalau mau memuji Muhammad, kalau mau sholawatan, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bacaannya ditentukan sama Muhammad. Halu bang, bang, itu semua karangannya para ulama. Nggak pernah Muhammad ngomong begitu bang. Ada kan tadi kan apa Yesus aku maksud saya ya kan sesuatu pelaksanaan itu kan ada teknisnya, ada SOP-nya itu kan tertulis. Misalnya kalau kita mau kalau dalam dunia kedokteran kalau kita mau menyuntik orang itu kan ada SOP-nya, satu yang bersiapkan ini bla 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 bla, cara kerjanya ini bla 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 bla. Itu kan suatu standar gitu kan. Iya. Dan tidak boleh berubah. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalam itu kan? Baik. Di dalam Alkitab bang, Tuhan Yesus berkata, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka berbakti dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kata-katanya bang, omongannya harus begini, harus begitu, enggak. Adapun yang seperti itu, pernah murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes, murid-murid daripada Yohanes. Abang kok kena pelanggaran bang? Nggak tahu saya. Apa pelanggaran apa nih? Ada kelihatan nggak di situ Anda melakukan pelanggaran? Ada, nggak tahu saya. Kita kan lagi nyantai-nyantai, saya nggak apa-apa. Nampaknya TikTok membaca Anda sebagai orang yang tulalit bang, karena Yamin Al-Mersi mengandung ketulalitan sehingga membuat penonton pusing gitu.
Loh, maksudnya loh, kita kan diskusi. Iya, Ya. tapi Anda kena pelanggaran karena Anda terlalu tell me gitu. Telat mikir. Loh, bukan aku nggak ngerti apa yang kau omongkan tuh nggak ngerti gitu loh. Alurnya tuh gimana, alurnya tuh nggak ngerti gitu loh. Oke Nah, lah, pelaksanaan, nanti ini kita kena anu nih pembatasan. Jadi saya turunkan dulu ya. Oke lah, saya Ya. turunkan dulu. Ya, saya turunkan.